Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Orang Jawa sekarang ini drastis mengalami perubahan setelah waktu zaman Orde Baru timbulnya TV-TV swasta sehingga menjamur sampai sekarang, ditambah lagi internet, sehingga orang Jawa dengan melihat apa-apa dalam tampilan alat-alat elektronik itu sedikit demi sedikit seperti merubah cara berpikirnya. Apakah ini sudah ada ramalan orang-orang zaman dulu, ataukah ini hanya memang perkembangan zaman yang mau tidak mau harus dihadapi oleh orang-orang Jawa? Kebo nyusu gudel adalah parian yang itu menggambarkan bahwa perubahan zaman itu berlaku kepada orang Jawa. Maksudnya apa? Kebu itu diibaratkan sesuatu yang bodoh, akal yang bodoh, dan seterusnya yang serba kekurangan. Gudel adalah anak dari kebu, adalah perumpamaan seorang anak yang harusnya menyusu kepada seekor kerbau, tapi ini kebalikannya. Kebu nyusu gudel adalah kata-kata lama orang Jawa yang ternyata sekarang sepertinya sudah menjadi kenyataan. Harusnya gudel yang nyusu kepada kebu, tetapi sekarang kebu yang nyusu kepada gudel. Maksudnya apa? Orang tua yang seharusnya menjadi pembimbing anak-anaknya dalam tradisi orang Jawa ini sudah kebalik. Bahkan sekarang orang tua harus menuruti kemauan apa yang ada pada anak-anaknya. Itulah ibarat kebu nyusu gudel. Kebu yang diperintah oleh gudel, bukan sebaliknya gudel yang diperintah dan diarahkan oleh seekor kerbau. Benarkah demikian zaman sekarang ini seperti itu? Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang Jawa sekarang sudah perilakunya sudah sedikit demi sedikit berubah. Apalagi ketika anak-anak Jawa ini bersekolah, kemudian mengambil jenjang yang lebih tinggi, seolah-olah toto kromo, sopan santun, adat istiadatnya ini seperti ditinggalkan. Wallahu alam, apakah ini akan terus berganti, terus berlanjut apabila tidak ada perubahan yang drastis pada masyarakat Jawa. Amat disayangkan kalau orang-orang Jawa generasi muda tidak mengenal toto kromo, adat istiadat, sopan santun, bahkan bahasanya sendiri. Kita tahu orang-orang tua Jawa sekarang ini sepertinya amat minder. Kalau tidak salah ini menurut pengamatan Mbah Bejo. Minder dalam hal apa? Seolah-olah apabila mempunyai anak, itu sekarang namanya saja sudah begitu asing di telinga yang sesungguhnya orang Jawa. Bahkan bahasa anak-anak Jawa sekarang ini seolah-olah malu apabila membawakan bahasa ibu, yaitu bahasa anak Jawa sekarang ini seolah-olah malu apabila membawakan bahasa ibu, yaitu bahasa Jawa. Orang tuanya sudah malu kalau dipanggil mbok, emak, apa biung. Sekarang sudah lebih keren, mungkin lebih modern dengan panggilan mama untuk ibu, papa untuk bapak, atau bahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh orang Jawa untuk memanggil kalau dulu kepada orang tuanya. Bahkan anak-anak sekarang untuk berbahasa sedikit kromo saja kepada orang yang lebih tua, mereka karena malu tidak mempunyai bahasa yang dia
ajarkan dari orang tuanya selalu kalau ditanya menjawab dengan bahasa bukan bahasa Jawa. Kebo nyusu gudel sudah berlaku pada saat ini. Amat disayangkan kalau anak-anak muda Jawa tidak ngayu bagyo atau memelihara bahasa dan adat istiadatnya. Kebo nyusu gudel seharusnya memang tidak terjadi, tapi karena alam perkembangan zaman atau memang itu suratan takdir, itu sekarang sudah berlaku. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi? Maka perilaku sosial orang Jawa akan berubah. Semangat gotong royong, unggah-ungguh, sopan santun, bahkan menghormati yang lebih tua sepertinya sudah menjadi sesuatu yang langka atau asing. Demikian teman-teman, semoga dengan sedikit dari peribahasa kebo nyusu gudel ini, kita yang masih ingin menguri-uri adat Jawa dari nenek moyang kita, semoga timbul lagi semangat, tidak malu mengakui bahwa kita ini memang sebetulnya orang Jawa. Karena Tuhan sudah melahirkan kita dari ibu kita, orang Jawa. Kita harus mengakui bahwa memang kita ini orang Jawa. Soal dengan perkembangan zaman, bergaul dengan lain bangsa, luar negeri, bahkan bergaul dengan masyarakat umumnya, kita tidak boleh lupa bahwa kita ini mempunyai adat sopan santun yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan membawa adat sopan santun kejawaannya ini, orang Jawa baru bisa dihormati oleh orang-orang lain. Bukan karena kepintarannya, bukan karena bahasanya yang bagus sesuai dengan perkembangan zaman, tidak, tapi karena sopan santun, saling tepo seliro, ramah tamah, menghormati orang lain, menghormati orang tua. Itulah kita orang Jawa ini menjadi berharga untuk orang-orang lain di masyarakat sekitar kita. Indonesia adalah negara yang besar dengan berbagai macam suku, ras, dan agama. Masing-masing mempunyai keistimewaan. Dan keistimewaan itulah yang mesti kita jaga sebagai apabila kita orang Jawa. Karena dengan demikian mereka akan mengenal kita, oh orang Jawa itu seperti ini, bahasanya seperti ini, tata kromonya seperti ini, dan kebaikannya seperti ini. Maka dengan begitu orang lain juga akan hormat kepada kita, dan kita juga akan hormat kepada orang lain yang berbeda suku dengan kita, yang selalu menjunjung kesukuannya masing-masing, tapi tidak melupakan kebersamaannya kita di dalam negara Indonesia ini. Begitu teman-teman, kebo nyusu gudel sekarang mau tidak mau sudah terjadi. Kita mau membalikkan itu sepertinya sulit sekali. Maka jalan satu-satunya untuk kita orang Jawa sebisa mungkin menjaga adat istiadat, tradisi, bahasa, sopan santun, dan etika. Dengan demikian kita tetap akan menjadi orang Jawa yang betul-betul Jawani, tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Sopan santun tetap dijaga, menghargai sesama anak bangsa walaupun berbeda-beda. Itulah Jawa yang harus kita tetap kita pegang teguh supaya Jawa tetap Jawani. Terima kasih. Begitu teman-teman, sedikit, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan bahagia.